Pesta Demokrasi Kepala Daerah akhirnya diputuskan tetap digelar akhir tahun ini meski dibayangi pandemi COVID-19. Potensi klaster baru COVID-19 pun muncul. Terlebih pemilihan kepala daerah bakal melibatkan banyak orang mulai dari pengumpulan massa, pendukung hingga pemungutan suara. Dan yang lebih mencemaskan lagi adalah potensi klaster baru tak hanya terjadi pada satu daerah saja, tapi terdapat 270 daerah yang ikut pilkada serentak Desember nanti. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi pagi berikut ini. Pandemi COVID-19 tak menyurutkan Republik ini menggelar salah satu pesta demokrasi, yakni pemilihan kepala daerah atau pilkada secara serentak. Rencananya pada 9 Desember 2020, sebanyak 270 daerah menggelar pemungutan suara untuk menentukan siapa yang bakal memimpin daerah mereka. Euforia pilkada pun terlihat sejak pendaftaran para calon ke kantor KPU setempat. Ribuan pendukung mengiringi para jago mereka mendaftar, namun sayang tak sedikit yang tidak menjalani protokol kesehatan. Gelaran pesta pun seakan membuat mereka larut dan lupa bahwa virus COVID-19 masih berada di antara mereka. Ketakutan akan potensi klaster baru COVID-19 karena gelaran pilkada bukan tanpa alasan. Pesta demokrasi yang melibatkan orang banyak selama proses pilkada membuat potensi penyebaran semakin besar. Terlebih, orang yang terlibat dalam pilkada tidak bisa dipastikan bebas COVID-19. Terbukti di daerah Boyolali, sebanyak 96 anggota Panwaslu dinyatakan positif COVID-19 usai menjalani tes swab. Saat ini, sebagian besar petugas Panwaslu yang dinyatakan positif COVID-19 telah menjalani karantina atau isolasi. Kawan-kawan, memang tentu kita sedang nonaktifkan beberapa yang dinyatakan positif dan beberapa yang negatif. Kita memang melakukan langkah-langkah untuk kemudian juga menjaga jarak, pakai masker dan seterusnya agar kemudian wabah ini tidak begitu meluas. Tak hanya petugas pemilihan kepala daerah saja yang terpapar COVID-19, sebanyak 37 calon kepala daerah dari 21 provinsi dinyatakan positif COVID-19 usai menjalani tes swab. Yang berhasil dihimpun hingga pukul 24.00 dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, bakal calon yang dinyatakan positif berdasarkan pemeriksaan swab testnya sebanyak 37 calon, bukan pasangan calon ya. Menanggapi potensi klaster COVID-19 pilkada, Ikatan Dokter Indonesia IDI mengaku telah mencemaskan hal ini. Dan kami mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, silakan berpesta demokrasi. Kami mengingatkan kepada KPU dan Bawaslu, ingat, tugas KPU bukan hanya penyelenggara pemilu. Sementara itu, menanggapi pelanggaran protokol kesehatan dalam proses pilkada, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah menegur calon kepala daerah yang melanggar. Kemendagri sekarang sudah menyampaikan 51 teguran kepada 1 gubernur dan 50 bupati wali kota. Hari ini. Kami juga sedang mempertimbangkan opsi sanksi terhadap para paslon yang berkali-kali melakukan pelanggaran. Kita akan berikan sanksi nanti penundaan pelantikan. Pengumpulan massa pendukung dan mengabaikan protokol kesehatan sangat berpotensi menularkan virus COVID-19 dan menimbulkan klaster COVID-19 baru. Dan tak hanya itu, yang lebih mencemaskan, potensi klaster baru tidak hanya satu daerah, namun ratusan daerah yang ikut pilkada di seluruh Indonesia. Tim Liputan Transmedia.